Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu kader semua. Perkenalkan, saya Sherly Kartikasari, SKF Nurse dari Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. Pada hari ini saya akan melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu kader mengenai pengendalian dan pencegahan faktor risiko penyakit tidak menular. Apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan serta mencegah dari faktor risiko penyakit tidak menular tersebut? Salah satunya yaitu dengan melakukan deteksi dini penyakit tidak menular di posyandu. Nah, apa saja yang dapat kita periksa atau dapat kita lakukan di posyandu? Salah satunya yaitu pemeriksaan pengukuran tekanan darah menggunakan alat tensimeter, pengukuran tinggi badan menggunakan alat pengukur badan, pengukuran berat badan, pengukuran lingkar perut, kemudian menghitung indeks massa tubuh. Setelah itu pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan juga asam urat. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan langsung memperagakan cara pelaksanaan dari pemeriksaan dan juga pengukuran faktor risiko penyakit tidak menular tersebut. Baik, di sini sudah ada pasien saya yang sekaligus kader yang saya latih, yaitu Ibu Febrianti. Selamat pagi Bu Febri. Mohon kerjasamanya untuk kita dapat melatih dalam melakukan deteksi dini penyakit tidak menular. Ini namanya alat tensimeter ya. Nantinya Ibu dapat melakukan pengukuran tensi ataupun pengukuran tekanan darah pada pasien yang melakukan kunjungan ke posyandu. Konsepnya dikencengin, kemudian posisikan pasien seluas mungkin, kemudian pencet tombol on Ibu ya. Kemudian jangan lupa melakukan pengukuran tinggi badan dan juga berat badan pada pasien dan juga lingkar perut pasien. Setelah dicatat di buku KMS, Kartu Menuju Sehat Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular, bisa langsung kita lakukan pemeriksaan baik itu gula darah maupun kolesterol dan asam urat. Adapun alat-alat yang diperlukan yaitu berupa alatnya, kemudian lancet, kemudian stick, ada sticknya, kemudian ada kapas alkohol. Langsung saja untuk mensikat lakukan pemeriksaan gula darah pada Ibu. Udah kan? Kemudian tunggu setelah hasil keluar, jangan lupa dicatat 89 Ibu ya hasilnya. Pemeriksaan kolesterol. Sudah selesai Ibu ya, kita tinggal menunggu hasilnya. Baiklah Ibu Kader, saya akan memberikan contoh cara pengukuran pada pasien. Kita akan tarik pengukurannya dulu. Ada ini ya, akan melakukan pengukuran tinggi badan Ibu 158 kg. Setelah itu Ibu kita akan memeriksakan lingkar perut dengan cara permisi Ibu, tolong taruh di enter ya dulu. Kita akan memeriksa lingkar perut Ibu. Setelah selesai, kita tinggal lihat lingkar perut Ibu ini 76 cm. Oke, selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan
berat badan. Sebelumnya pasien diminta untuk melepaskan alas kakinya supaya tidak mengganggu proses penimbangan. Baiklah, kita akan lakukan kepada pasien. Silakan Ibu untuk naik ke timbangan. Oke. Nah, badan tegak lurus ke depan. Ya, nah ini jadi seperti ini pemeriksaan yang dilakukan ibu kader nantinya. Oke, setelah dilakukan penimbangan ternyata hasilnya apa itu 73. Baiklah, setelah seluruh rangkaian pemeriksaan yang telah kita lakukan tadi, sekarang tentang pencatatan dan pelaporan. Di sini kami sudah di sini Ibu kita sedang memegang kartu KMS. Kartu ini kita akan bagikan kepada satu pasien satu orang ya Bu. Untuk cara pengisiannya, ini ada identitas pasien. Nanti Ibu tinggal isi nomor pendaftarannya, tanggal mereka berkunjung, kartu identitasnya ya, nama lengkap, jenis kelamin, agama, suku, pendidikan jika mereka ini, status menikahnya, golongan darahnya. Setelah identitas pasien lengkap, kita mengisi tabel yang di belakang ya Bu. Ini adalah faktor pengukuran faktor resiko penyakit tidak menular. Di sini sudah tertera ya Bu ya. Ada IMT-nya, hasilnya berapa. Misalkan dia lebih dari 25 kg, maka kita isi di sini ya. Ini ada bulannya. Bulan 1 sampai bulan 12. Kita isi di sini, berarti di tanda merah hasilnya berapa. Kalau misalkan dia 23 sampai 25 isi di warna kuning. Kalau nilainya 18,9 sampai 22 ini isi di warna hijau. Yang merah artinya tinggi atau melebihi dari normal, yang kuning itu normal, dan yang hijau itu, yang kuning itu sudah mendekati tidak normal, maksudnya yang hijau berarti pasien tersebut normal nilai IMT-nya. Begitupun dengan lingkar perut, tekanan darahnya, gula darahnya, kolesterol, dan trigliseridanya. Nah, setelah itu kalau kita ada memeriksakan benjolan, di sini dibuat adakah benjolan atau tidak pada payudaranya ya Bu. Kalau tidak ada, tulis tidak ditemukan. Lalu pernapasannya berapa saat diperiksa tadi, dibuat per menit. Setelah itu infeksi seksualnya atau pemeriksaan IVA-nya, dia positif atau negatif jika kita melakukan di posbindu. Setelah itu ini ada tabel faktor risiko dari perilakunya. Kita tanyakan kepada pasiennya apakah mereka merokok di rumah. Kalau merokok kita isi di merah, kalau tidak di hijau ya. Makan sayur dan buah, kurang aktivitas, konsumsi minuman beralkohol, kesulitan tidur di malam hari atau tidak. Kalau dia kesulitan berarti di merah, kalau dia tidak berarti di hijau ya Bu. Dan sesuaikan juga dengan bulannya, dia bulan berapa berkunjungnya di tabel ini. Setelah itu yang terakhir itu ada tabel masalah kesehatan yang ditemukan, kita isi di sini tanggalnya, masalahnya apa, keluhan mereka dan tidak lanjutnya apa. Terus kalau hasilnya buruk kita rujuk, dibuat tanggal rujuknya dan alasan merujuknya karena apa. Hanya itu. Apa Ibu mengerti? Cukup paham Bu. Baik, terima kasih. Itulah cara pencatatan dan pelaporan di kartu KMS, faktor resiko PTM. Terima kasih. Baiklah, demikianlah ibu-ibu kader acara pertemuan kita hari ini tentang kegiatan yang sudah kita lakukan tentang faktor risiko penyakit tidak menular, deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat diaplikasikan kepada masyarakat dan dapat berguna juga bagi masyarakat kita. Setelah itu ibu-ibu kader bisa membantu para petugas puskesmas untuk melakukan kegiatan posbindu setiap bulannya. Itu kami juga dari Dinas Kesehatan meminta bantuan para ibu kader untuk selalu mengajak masyarakatnya untuk melakukan cerdik PTM ya, gaya hidup sehat selalu. Dan mungkin hanya itulah yang dapat kami berikan hari ini. Saya akhiri.
mengakhiri kegiatan ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya pada Ibu Kader.